Selamat pagi, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari Tuhan ini dapat datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Saya harapkan yang membawa HP yang ada di gereja, di ruang gereja, untuk dinonaktifkan dahulu. Mari kita memulai ibadah kita dengan pujian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersat teduh. Saat teduh dimulai. Firman Tuhan terambil dari Mazmur nomor 23 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 4, yang cinta Tuhan, yang cinta pada Tuhan datanglah. Yang cinta padanya datang, bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tahtanya, menghadap tahtanya, menuju ke Sion, Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah, yang belum kenal Tuhan berdiamlah engkau, namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion, ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umat-Nya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari-Mu yang kudus ini kami dapat bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami pertama-tama memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama manusia. Ya Bapa, kami mau menyerahkan untuk kebaktian pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan pakai hamba-hamba-Mu yang melayani untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan untuk kita semua membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal ke-12 ayat pertama sampai 19. Kita akan membaca firman Tuhan ini cara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan sampai kepada dua ayat terakhir, yaitu yang ke-18 dan 19 kita sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia memberi judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan jantung orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Keenam. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah satu malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku."
Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat pengawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya untuk mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ke-11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. 16. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. 17. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Sama-sama. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Kita bersyukur dapat membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 218. Ku bersandar Tuhanku. 218. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi
Selanjutnya mari kita menghafal ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam buletin halaman pertama bagian kanan, bagian kiri kotak bawah ya. Yaitu yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14. Kita akan membaca sebanyak 2 kali dengan perlahan-lahan. Dan yang ketiga kita menghafal firman Tuhan ini. Kita belajar menghafal firman Tuhan ini yang 3 kali. Dan dalam bahasa Inggris saya akan membacakan untuk kita semua. 1, 3. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Sekali lagi, Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Oke, kita belajar menghafalnya. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang dipilih dan yang setia. Revelation chapter 17 verse 14. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is Lord of the lords, and King of the kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja yang terdapat pada halaman 4. Warta gereja. Saya ingatkan untuk acara khusus ya, yaitu workshop atau lokakarya penginjilan pada tanggal 20 Oktober tahun Tuhan 2021 ya. Itu adalah hari libur tanggal merah. Warta gereja yang pertama, jadilah orang Kristen dan saksi yang baik untuk diteladani orang lain dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu pencegahan penularan virus corona yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan Roma pasal yang ke-13. Protokol kesehatan yang utama adalah vaksinasi satu keluarga sesegera mungkin, dan serta melaksanakan 5K. Yang pertama 5M ya, 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan atau keramaian, yang terakhir membatasi mobilitas dan interaksi. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai. Saudara-saudara yang akan mengikuti baptisan dewasa atau reafirmasi iman atau pindah anggota bisa mendaftarkan setelah kebaktian umum. Anak-anak dari keluarga Kristen berusia minimal 12 tahun boleh mengikuti reafirmasi iman. Yang ketiga, kebaktian matahari terbenam di Pos PI Serdam jam 6 sore.
Yang keempat, kita bersyukur karena website Sekolah Kristen Kalvari sudah tersedia. Silakan kunjungi sekolahkristenkalvari.sch.id. Yang terakhir, adakah di antara kita yang pertama kali hadir di kebaktian hari ini? Oke, silakan berdiri. Ya, kita bersyukur ini orang tua murid dari SD Kristen Kalvari. Dan juga saya melihat ada temannya Jordi ya, yang kemarin. Siapa namanya tuh? Pamannya Queen. Ya, puji Tuhan. Kemarin kami mengunjungi Queen dan ketemu dengan pamannya, diinjili oleh penginjil Zakaria, dan puji Tuhan hari ini dia datang. Kami menyambut dengan sukacita dari Tuhan, dan semoga pada minggu depan dapat datang kembali bersama-sama kita kita beribadah pada hari Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan atau menyembah Tuhan dengan persembahan. Mari kita membuka buku pujian dengan pujian nomor 49. Pujian 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Pujian nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susahku, air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun Ia berputih. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di hatiku. Ia berikan pengharapan-Nya. Ku bersyukur selamanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita nyanyi pujian doksologi. Sumber berkat, puji Dia semua
Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menyembah-Mu lewat persembahan. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau menerima persembahan ini dapat juga dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu dan juga kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama di bumi Kalimantan ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk yang mengelola keuangan gereja, agar Tuhan berikan hikmat dapat dipakai uang ini dengan sebaiknya dan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Kami juga mau berdoa agar kami juga dapat mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan untuk persembahan ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Ajintu dengan tema yaitu ketika menghadapi penganiayaan, dan juga doa pengembalaan akan dibawakan oleh Penginjil Ajintu. Pada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa pengembalaan, dan saya mempersilakan jemaat, bagi yang bisa berlutut silakan berlutut. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, di pagi hari ini kami jemaat-Mu sungguh bersyukur, sungguh bergembira oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan buat kami. Memang ketika kami melihat keagungan-Mu dan karya Tuhan Yesus yang begitu ajaib, kami tidak ada apa-apanya. Namun Engkau membuat kami semua menjadi orang yang berarti, dan kami semua diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kami, dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala dan apa yang kami takutkan, yaitu tentang kematian dan maut, dan Tuhan Yesus sudah kalahkan, dan Tuhan bahkan memberikan jaminan pengharapan buat kami semua melalui yaitu kematian Tuhan Yesus kayu salib, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dan beberapa hari kemudian naik ke surga, berjanji akan datang kembali kedua kalinya. Dan pagi ini kami juga menyalakan hamba-hamba Tuhan yang berjeli lelah, yang melayani Tuhan. Mohon Tuhan berkati, beri mereka kesehatan yang cukup untuk melayani Tuhan. Juga kebutuhan mereka Tuhan juga menolong, kami serahkan semua tangan Tuhan. Dan berdoa juga saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan bermurah, berbelas kasihan pada mereka, kiranya Engkau mengunjungi mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang bekerja di luar Kalimantan, Tuhan pimpin di mana saja berada, baik di Malaysia, Brunei, Singapura, Jakarta, maupun di Australia. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, Tuhan pimpin. Kami menyerahkan semuanya
ke dalam tangan Engkau, agar mereka juga selalu untuk ingat untuk berhari Tuhan. Dan kami menyerahkan dan juga untuk Yunis yang ada di Jerman, dan kemudian Yesi bersama adik-adiknya di Australia, kemudian Julia, Rini dan sebagainya. Kami menyerahkan juga Jakarta, ada Pak Sultan sekeluarga, juga berdoa di Swiss ada Ibu Esther. Kami serahkan tangan Tuhan, berdoa juga untuk Elizabeth Son yang ada di Taiwan. Tuhan juga pimpin, menolong dia, memberkati pekerjaannya. Kami juga menyerahkan Irene untuk rencana pendidikan ke Taiwan. Tuhan juga menolong, dan juga Fong Ti, Handika dan yang lain yang berencana untuk studi lanjut di luar negeri. Tuhan juga pimpin, dan juga mungkin ada saudara kami yang lain, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, agar mereka juga semua urusan dapat lancar, dan mereka selalu ingat akan Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk pelaksanaan vaksin yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah untuk sekian lama hingga saat ini. Kiranya Tuhan menolong, dan semua vaksin yang disuntikan ke setiap anak usia 12 tahun agar aman dipakai. Dan kami menyerahkan para medis, berikanlah mereka kekuatan untuk dapat dan menolong lebih banyak orang melalui vaksin. Dan juga kami menyerahkan juga pemerintah, Tuhan juga berikan hikmat secara khusus untuk Bapak Presiden. Tuhan pakai dia di dalam memimpin negara Indonesia ini lebih maju, lebih makmur dan sebagainya. Dan kami menyerahkan saat ini dan untuk pemulihan ekonomi, Tuhan juga menolong campur tangan. Dan kami menyerahkan untuk segala bentuk-bentuk hal yang buruk, yaitu kejahatan, narkoba, terorisme, dan rasisme dan sebagainya. Tuhan musnahkan segalanya dan dari bumi Indonesia ini. Dan kami semua hidup dengan damai, dan Injil terus dapat diberitakan, gereja terus dapat dibuka di mana-mana untuk semua, untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Kau, kiranya Kau memberikan dan kami jantung yang subur untuk dapat mengerti, menerima firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Cukup panjang ayat ini, yang saya beri tema ketika mengalami penganiayaan. Penganiayaan bukanlah hal yang baru pada gereja mula-mula, ya. Nah, kita ingat Stefanus dibunuh, dirajam, dan seterusnya berlanjut tidak pernah surut, ya. Gereja menghadapi penganiayaan. Kita melihat bahwa gereja mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Herodes. Herodes yang dimaksud ini adalah Agripa I, ya. Dia cucu dari Herodes Agung yang adalah raja atas seluruh Palestina. Ya, ketika waktu Yesus lahir dia berkuasa. Ya, Raja Herodes sedang berkuasa. Kalau kita membaca di ayat 1 pasal 12, Herodes berkuasa
Ini adalah Herodes Agripa I, yaitu saudara dari Herodias. Kata lain adalah Herodes itu ada istri dari dan Herodes Antipas, ya, dalam Matius 14, ya, yang jadi korban karena Yohanes menegur dan Yohanes Antipas, akhirnya dia harus kehilangan nyawa, kan? Tapi itu adalah tuh kemuliaan Tuhan, ya. Nah, itulah pekerjaan Tuhan. Dan jelas bahwa ini raja atau orang yang brengsek, ya. Ya. Dan kalau orang brengsek, ya, berkuasa, ya, apa jadinya? Ini kita lihat pasti yang merupakan bencana bagi gereja, ya. Ya. Tapi kita tahu bahwa Yakobus, ya, itu telah dibunuh, ya. Nah, mereka bertindak keras terhadap jemaat, ya. Jemaat pada ayat 1, ya. Membunuh Yakobus dalam ayat 2. Yakobus ini adalah Yakobus saudara dari Yohanes. Nah, sasaran berikutnya adalah menangkap Petrus pada ayat yang ketiga. Petrus tidak langsung dibunuh. Kenapa? Karena bertepatan dengan hari raya. Jadi mereka tidak berani, mereka takut, kan? Hari raya kan orang ramai dan sebagainya, kan? Ya. Nah, dan jadi Petrus hanya ditangkap. Tapi setelah ditangkap dijebloskan dalam penjara. Diikat. Nah, dirantai, ya. Jadi bukan hanya ikat saja, rantai saja begitu. Jadi rantainya bersama dengan dua orang pengawal. Jadi memang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, Petrus. Dan itu pada ayat 3b, ya. Kalau kita membaca di sana. Kemudian kalau kita membaca pada ayat 4 bahwa dan Petrus ini tinggal tanggal main saja mau dibunuh, ya. Nah, setelah Paskah, ya, setelah Paskah baru mau dibunuh. Jadi kita melihat sementara itu, ya, Petrus dimasukkan ke dalam penjara, Nah, kemudian dijaga ketat 4 regu, ya. Bayangkan 4 regu bergantian, ya, menjaga. Jadi tidak ada kesempatan untuk lolos. Kalau kita membaca dalam ayat 4, ayat 6, ya, Petrus sudah pasti tidak berdaya lagi, tidak bisa buat apa-apa lagi, ya kan? Karena tidak mungkin dia bisa lolos, ya kan? Karena sudah dirantai, sudah dijaga dan sebagainya. Nah, dan dijaga ketat. Tapi Tuhan menghendaki lain, ya. Tuhan masih terus mau pakai Petrus. Nah, kita melihat bahwa semua ini menunjukkan suatu keadaan, ya. Kelihatan Petrus tidak ada harapan lagi. Tetapi kita melihat pagi ini bagaimana sikap gereja pada masa itu. Bagaimana sikap jemaat? Bagaimana sikap Petrus menghadapi penganiayaan ini? Pertama, sikap Petrus saat menghadapi penganiayaan, ayat 6. Kalau kita membaca ayat 6, jelas itu menjelaskan Petrus tidur. Ya. Dia bukan capek, bukan pingsan, tapi memang benar-benar tidur, ya. Tetapi Petrus tidur di sini berbeda dengan Petrus saat tidur di Taman Getsemani bersama 3 temannya.
Kalau kita membaca dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46, ya. Tapi ini memang benar-benar Petrus tidur. Ya. Jadi kita melihat bahwa Petrus sudah bisa tidur dengan nyenyak, ya, di penjara. Dia pasti tahu sasaran, dan setelah Yakobus, ya, kematian ya Yakobus dibunuh dan dia adalah sasarannya berikutnya, ya. Dan kita tahu bahwa kematian Yakobus adalah peristiwa pertama, ya. Dia adalah martir pertama dari rasul. Nah, sebelumnya ada tapi bukan rasul, yaitu Stefanus, diaken, ya. Dia ada martir pertama, diaken, yaitu Stefanus. Tetapi rasul adalah Yakobus, merupakan martir pertama. Petrus pasti tahu Herodes sudah membunuh Yakobus dan pasti akan membunuh dia juga. Apalagi dia sudah dalam penjara, tidak dapat lagi berbuat apa-apa lagi, ya. Namun kita melihat bahwa Petrus tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa khawatir. Ya. Mengapa demikian? Kita melihat bahwa Petrus bisa tidur dengan nyenyak, jelas membuktikan dia punya iman yang kuat, yang kokoh, dan punya penderahan ya diri kepada Tuhan yang luar biasa. Ya, di sini di bagian ini Petrus lebih maju, ya, dibandingkan kalau kita membaca dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, ketika peristiwa dan yaitu angin ribut, ya. Jadi dia ada ketakutan, tapi di sisi pada pasal 12 ini tidak ada rasa takut sama sekali dia. Dia imannya dewasa, maju dan sebagainya. Jadi sekalipun ya pada saat itu kita yakin, percaya, dan Roma pasal 8 ayat 28 itu belum tertulis, ya. Tetapi pasti Petrus meyakini ayat itu, ya. Bahwa dia mempercayai ayat itu. Jadi itu sebabnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun menghadapi penganiayaan, Petrus tidak akan lari, ya. Namun apa yang dilakukan Petrus? Ancaman terhadap Petrus itu bukan hanya kali ini saja, ya. Ya, semua rasul itu menghadapi ancaman, ya. Tapi Petrus terus memberitakan Injil. Dia mempunyai iman yang kokoh. Bagaimana Petrus memiliki iman yang kokoh sedemikian? Karena keyakinannya kepada Tuhan, dan dia meneladani Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, tidak ada satu kata pun Tuhan Yesus menyesal, kecewa, takut dan sebagainya. Jadi Rasul Petrus meneladani Tuhan Yesus, dan setiap kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Petrus meneladani sikap Tuhan Yesus saat menghadapi penderitaan. Maukah kita meneladani Tuhan Yesus? Sudahkah
kita meniru sikap Tuhan Yesus, sikap para rasul saat menghadapi yang gawat dalam kehidupan kita atau di dalam gereja. Nah, mungkin pagi ini kita tidak akan menghadapi yang namanya penjara, tapi mungkin kita menghadapi hal-hal yang lain, ya, membuat kita tidak leluasa, membuat kita tidak berdaya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika terjadi kerusuhan, ya, banyak gereja dan rumah itu menurunkan salibnya, tidak ingin kena imbas, ya, dengan 1000 alasan lah. Ya. Jadi masalah, ya, selalu ada, selalu kita akan hadapi selama kita masih ada di dunia ini. Seperti sekarang kita menghadapi COVID-19, kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah bayangkan dengan seketika terjadi di seluruh dunia, dan sampai sekarang belum bisa pulih. Tidak ada yang dapat menyetop dengan segala usaha dan sebagainya sudah dilakukan, ya kan? Ya. Jadi semua kita hanya berharap, bergantung kepada Allah saja. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, kesulitan dan sebagainya, kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Bagaimana supaya iman kita tetap kokoh? Yaitu kita harus rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin beribadah. Nah, ibadah banyak lagi bagian-bagiannya. Ibadah itu kan termasuk nyanyian, baca Alkitab, persembahan dan lain sebagainya. Ibadah. Jadi kalau kita tidak mengikuti salah satu itu, berarti kita belum 100% ibadahnya. Ya, saat kita orang menyanyi, kita mesti harus menyanyi. Ya, itu namanya kita ibadah. Okay? Nah, Petrus sudah meninggalkan teladan yang baik untuk kita semua. Ya, jadi kita juga harus dapat meninggalkan yang baik untuk anak cucu kita. Yang kedua, tindakan jemaat saat menghadapi penganiayaan pada ayat 5 dan 12. Tadi yaitu sikap Petrus menghadapi penganiayaan itu pada ayat ke-6, sekarang pada ayat 5 dan 12. Apa yang lakukan jemaat ketika mereka mendengar Petrus sudah ditangkap, sudah dijebloskan? Ya. Pasti mereka juga nanti akan menjadi sasaran berikutnya. Nah, tapi di sini kita melihat jemaat mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka kebaktian doa. Dari mana mereka belajar? Tentunya kalau kita melihat jemaat mula-mula, ya, mereka diajar oleh para rasul, ya, yaitu para rasul mengajarkan
firman Tuhan, tidak hanya firman Tuhan, tapi juga doa. Berdoa merupakan bagian dari kehidupan umat Allah yang tidak boleh dipisahkan, ya. Jemaat mula-mula menunjukkan betapa pentingnya berdoa dalam segala keadaan, ya. Baik penganiayaan, penderitaan maupun sukacita. Jadi kita harus berdoa. Senang kita berdoa, susah kita berdoa. Dalam Kisah Para Rasul banyak ayat yang menunjukkan bahwa gereja abad pertama adalah gereja yang berdoa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, ayat 24, kemudian pasal 2 ayat 42, kemudian pasal 4 ayat 24 sampai 31, kemudian pasal 6 ayat 4, kemudian pasal 12 ayat 5 dan 12, kemudian pasal 13 ayat 2 sampai 3. Ini teladan yang baik sekali. Jadi kalau gereja mau bertumbuh, berkembang, jemaat juga harus rajin berdoa. Ya. Kita melihat pada di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30, kita melihat bahwa gereja abad 1 adalah gereja yang menekankan pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Dan para rasul sudah diajar oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya menekankan pengajar firman Tuhan, tapi juga menekankan doa. Dan Yesus sendiri seringkali memberikan teladan yang baik. Ketika pagi-pagi dia berdoa, kemudian sore dia berdoa, walaupun betapa sibuk, walaupun begitu banyak orang cari dia stop. Dia pergi cari tempat untuk berdoa, meninggalkan teladan yang baik. Saya yakin percaya para rasul melihat dan meneladani Tuhan Yesus, dan kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Jangan hidup kita ini hanya untuk tidur saja kebanyakan, tapi kita juga harus pergunakan untuk doa, ya. Kita berdoa tidak perlu beritahu siapa-siapa. Kita tidak perlu lihat, Pak Peter, kemarin pagi saya berdoa 5 jam. Tidak perlu. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Oke? Jadi kita melihat bahwa Yesus memberikan teladan kepada rasul-rasul, rasul-rasul memberikan teladan kepada jemaat mula-mula. Itulah sebabnya mengapa jemaat ketika Petrus ditangkap, dijeblos penjara, jemaat berdoa. Karena mereka sudah biasa, karena mereka sudah diajar. Menurut John Calvin, ini adalah tokoh reformasi, ya, salah satu tokoh reformasi. Dia mengatakan doa adalah napas hidup orang percaya. Kalau tidak bernapas, tidak hidup lagi, ya kan? Jadi doa adalah napas hidup orang percaya. Jadi kita melihat bagaimana gereja, ya, pada saat ini, atau diri kita sendiri, ya. Kalau kita melihat dalam pasal 12 ayat 5b, jemaat berdoa. Kemudian ayat 12, banyak orang berkumpul berdoa. Jadi ini adalah persekutuan doa. Doa pribadi itu penting, tetapi persekutuan doa juga penting. Nah, jadi apakah kita sering lupa kebaktian doa, atau kita lalai
berdoa, ya. Maukah kita bertobat? Dalam Matius 18, 19, 20 dikatakan kalau ada dua orang bersepakat di bumi meminta, Tuhan jawab, Tuhan dengar, Tuhan hadir, ya. Ya. Jemaat mereka dalam persekutuan doa dengan sungguh-sungguh, ya. Mereka tidak dan asal-asal, tapi mereka sungguh-sungguh berdoa. Dalam ayat 5b, bersungguh-sungguh artinya waktu berdoa dia sungguh-sungguh menginginkan, mengharapkan. Saya percaya salah satu pokok doanya adalah supaya Petrus dibebaskan, ya kan? Ya, itu yang diharapkan. Ya, ternyata doanya dijawab, ya. Dan mereka tekun berdoa, ya, dan kalau dilihat dalam bahasa Yunani katakan artinya berdoa terus menerus. Sungguh-sungguh berdoa itu artinya berdoa terus menerus, ya. Jadi sungguh-sungguh, ya. Tuhan berhak menentukan, ya. Tuhan yang dapat menetapkan, ya. Jadi kita melihat bahwa karena itu kita berserah pada rancangan Tuhan. Tuhan mempunyai kuasa jauh di atas segala pikiran kita, ya, kemampuan kita dan sebagainya. Karena itu kita berdoa dan minta kepadanya. Tuhan Yesus sudah memberitahukan kita dalam Matius pasal 7, ya, kalau kita minta diberi, kalau kita ketuk pintu dibukakan. Jadi jawaban doa itu ya. Tidak pernah tunggu, tidak pernah bilang tidak ya. Hanya seringkali kita salah berdoa, salah meminta, ya. Sudahkah saudara-saudari berdoa untuk gerejamu? Sudahkah saudari berdoa untuk pendetamu, gembalamu? Mulailah pagi ini kita bertobat, kita mau rajin kebaktian persekutuan doa, kita mau rajin berdoa pribadi, kita rajin untuk berdoa untuk kemajuan Injil. Saat ini dunia tidak akan pernah semakin baik. Hari ini kita menghadapi COVID-19. Kita tidak tahu besok apa lagi, ya. Tidak ada yang bisa dapat menterka, mengira-ngira dan sebagainya. Semua di tangan Tuhan. Semua akan terjadi adalah seizin Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus selalu meneladani Tuhan Yesus, selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang dunia sangat kacau, tidak lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ada juga yang diputar balik dan sebagainya. Terus sebabnya kita semua harus rajin belajar firman Tuhan supaya kita tidak disesatkan. Sudahkah kita rajin berdoa? Daniel 3 kali sehari berdoa. Kita banyak hal yang perlu kita doakan. Jangan kita berpikir, wah, karena gereja kita begitu indah, fasilitas begitu wah, jadi tidak perlu didoakan lagi. Tidak, masih banyak yang perlu kita doakan, ya kan? Kita berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita berdoa untuk kemajuan
Injil, juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Dan juga banyak saudara-saudara kita ya, yang membutuhkan keselamatan. Ya. Jadi kita dapat doakan. Yang ketiga, kita sudah melihat bagaimana sikap Petrus ketika menghadapi penganiayaan. Yang kedua, kita melihat dan tindakan jemaat ketika menghadapi penganiayaan. Nah, yang ketiga adalah dampak doa orang percaya. Apakah selama ini saudara-saudari meragukan ya khasiat ya dari doa? Mungkin kita berkata, oh saya sudah dari gadis sampai uban berdoa, enggak dijawab katanya. Ya. Ingat ya, bukan Tuhan tidak jawab, Tuhan tuh pasti jawab. Mungkin kita salah berdoa, oke? Nah, kita bilang saya juga udah berdoa tapi kok nggak ada anunya, efeknya gitu. Tapi kita melihat dampak ya, doa dari orang percaya, yaitu jemaat yang sudah berdoa. Okay? Kita melihat dalam Matius 17 ayat 20, Markus 11 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata bahwa doa bisa memindahkan gunung. Ya, ini tidak berarti secara serta-merta dalam harafiah ya kita artikan ya, tapi di sini maksudnya kita dapat mengatasi ya segala hal yang besar yang terjadi ya. Ya, jadi selama ini kita melihat ya begitu banyak jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, jawaban doa para jemaat yaitu Allah mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Secara manusia tidak ada harapan lagi untuk keluar. Tidak ada jalan untuk lolos. Tapi Allah itu Maha Kuasa. Dia juga Maha Tahu, Maha Hadir, ya. Nah, Dia mengirim malaikat, ya. Dan ketika malaikat sampai, malaikat bilang kepada Petrus, bangun, ikat pinggang, pakaian jubah, ayo ikut saya, ikut aku. Langsung dibawa lewati yaitu tempat pengawal pertama, kedua, kemudian gerbang besi lagi sampai ke ujung jalan, dikatakan luar biasa. Jadi itu menunjukkan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah, ya kan? Dan dari ayat 6 sampai 10 ya, bagaimana Petrus dia menceritakan apa yang terjadi ya terhadap dirinya. Nah, namun ketika dia menuju ke rumah Maria, ya, ternyata ada satu pahlawan, ya, pahlawan namanya Rode. Rode ini perempuan. Nah, tidak dikenal, tidak banyak yang tahu, tapi dia telah berjasa dan dia mempunyai hikmat, ya. Dia juga punya keberanian, ya. Ketika Petrus mengetuk ya pintu, ya, dia dengan jelas dia melihat bahwa itu Petrus,
Tapi beritahu ke orang lain, orang bilang, kamu ngigau ya, gila. Tapi Rode ini, perempuan ini, karena saking senangnya, ya, girangnya, dia tidak buka pintu, ya. Langsung dia beritahu dan di teman-teman yang ada di persekutuan doa, karena mereka di belakang kemungkinan, ya, di rumah Maria itu ada persekutuan doa. Ya, beritahu, ya. Kemudian Petrus terus mengetuk, dan kemudian terus juga melambaikan supaya jangan diberitahu pada orang lain, kan, karena bahaya, kan. Nah, kalau Herodes tentaranya tahu, bisa dan fatal. Kemudian jemaat juga menjadi sasaran semua. Nah, tapi rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Tuhan mau dan masih mau pakai Petrus, ya. Nah, Tuhan pakai malaikat, Tuhan juga pakai Rode yang orang yang tidak terkenal, ya, untuk memberitahukan para jemaat yang sedang berdoa. Tuhan bisa pakai siapa saja, jadi jangan khawatir, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk di dalam pelayanan, ya, untuk menolong. Kita melihat Tuhan kirim malaikat untuk membebaskan Petrus. Kemudian Tuhan juga pakai Rode untuk beritahu kepada jemaat, ya kan? Untuk kita melihat bahwa dan ini sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu bahwa Petrus pekerjaannya belum selesai. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai kita. Jangan kita berpikir, saya tidak sekolah, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa ini itu. Jangan khawatir. Dan saya yakin masih banyak Rode-Rode dan yang baru, yang Tuhan mau pakai untuk menolong. Nah, untuk memberitahukan kepada orang lain tentang Kristus, tentang Injil, tentang firman Tuhan. Tetapi apakah kita jelas, apakah kita tahu jelas siapa Tuhan kita, siapa Allah kita? Ini yang sangat penting sekali. Tuhan bisa pakai kita setiap saat. Petrus bisa keluar dari penjara itu, ini merupakan peristiwa yang supranatural. Kita tak bisa bayangkan rantai pada zaman dulu itu bukan rantai kecil, besar-besar. Kalau sekarang ya sudah kecil-kecil, karena besinya semakin hari semakin habis, kan. Jadi buat rantai kecil-kecil ya. Papannya dulu kalau yang 20 ya pas 20. Kalau sekarang katanya memang 20 dia bilang, tapi digesek sudah berkurang. Saya bisa bayangkan, tapi karena Tuhan mengutus malaikat, hanya dengan mudah saja, ya. Tidak ada yang bisa tahan, ya. Tidak bisa dibuka, kan. Cara Tuhan meloloskan Petrus dari penjaga ini juga mengajarkan kepada jemaat, untuk kita semua. Jadi Tuhan dapat pakai berbagai cara, ya, untuk menolong umatnya, membantu umatnya, ya. Dan Tuhan itu tidak pernah gagal apa yang sudah direncanakan. Seperti Tuhan merencanakan untuk keselamatan manusia, digenapi, tidak ada pernah gagal, karena itu. Dan Petrus memberikan kesaksian pada ayat 17, ya, di mana dia sudah dibebaskan,
ya. Padahal dia juga tinggal besoknya tinggal tunggu saat saja mau dibunuh, ya. Tapi dan firman Tuhan berkata lain, ya. Dan Petrus dia begitu meyakini bahwa ini semua yang melakukan adalah Allah, ya. Nah, di dalam kehidupan kita juga, ya, kita dapat menikmati hidup, kita dapat bekerja, dapat melayani, semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, kita ceritakan kepada orang lain. Seperti Petrus, dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia cerita kepada jemaat. Saya yakin jemaat juga menceritakan bagaimana dia berdoa. Petrus keluar dan sebagainya. Kita juga demikian menceritakan kepada orang lain tentang kabar baik yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita telah belajar 3 hal. Yang pertama yaitu sikap Petrus saat menghadapi penganiayaan. Dia tidak gentar, dia tidak lari, namun dia terus dan terus memberitakan Injil. Setelah dia keluar dari penjara, apakah dia tidak memberitakan Injil lagi? Tetap, ya, tidak mundur, ya. Yang kedua, tindakan jemaat saat menghadapi penganiayaan, ayat 5 dan 12. Jadi jemaat juga tidak merasa takut, ya, tapi justru mereka berserah kepada Tuhan, mereka bergantung pada Tuhan. Demikian juga mengajarkan pada kita semua, dalam situasi keadaan apapun kita harus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kita harus rajin untuk berdoa, rajin belajar firman Tuhan, rajin beribadah, rajin persekutuan doa. Kalau selama ini kita tidak rajin, kita mesti bertobat. Yang ketiga, dampak doa orang percaya, ayat 6 sampai 19. Karena jemaat yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus menerus, kita tidak tahu berapa jam dihabiskan untuk berdoa, tapi Tuhan menjawab doanya, ya. Dan Petrus dibebaskan. Kita juga dapat berdoa orang-orang yang belum percaya. Kita juga dapat berdoa untuk hamba Tuhan. Kita juga dapat berdoa untuk gereja. Kita juga dapat berdoa untuk kemajuan Injil. Mungkin kita seperti Rode yang tidak punya apa-apa, tidak terkenal dan sebagainya, tapi kita dapat memberitahukan pada orang lain tentang kabar baik, yaitu tentang keselamatan. Tuhan mau pakai kita semua, dan tidak melihat latar belakang kita apa. Mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Saya minta kesediaan pengabar Injil Julimin mengiringi lagu ini. 427. Di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Lagu ini menjadi lagu kita berdoa dengan lagu. Jadi kita dapat berdoa ketika kita bernyanyi. 427 di buku hijau. Di sini doa, di sana doa. Ayah pun doa, ibu pun doa, anak pun doa. Satu rumah, semua rajin berdoa. Kamu pun doa, saya pun doa. Satu gereja,
rajin berdoa. Di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Pagi pun doa, siang pun doa, malam pun doa. Haruslah rajin kita berdoa. Sapa Bapa, sesal dosa, berkat Tuhan disyukuri. Kawan teman didoakan lebih dulu. Jangan lupa doa untuk gerejanya dan negara, keperluan diri kita didoakan. Ayo doa, tekun doa dalam nama Tuhan Yesus, minta Bapa laksanakan kehendaknya. Ayat 2. Di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Ayah pun doa, ayah pun doa, ibu pun doa, satu doa, satu rumah semua rajin berdoa. Sapa Bapa, sesal dosa, berkat Tuhan disyukuri. Kawan teman didoakan lebih dulu. Jangan lupa doa untuk gerejanya dan negara, keperluan diri kita didoakan. Ayo doa, tekun doa dalam nama Tuhan Yesus, minta Bapa laksanakan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah dan Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah bukan hanya pencipta kami tetapi penyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap terima kasih ya Bapa untuk kebaktian umum pada pagi hari ini. Selain kami dapat memuji Engkau, kami juga dapat berdoa bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesaksian dari gereja mula-mula. Atas kehendak-Mu, Engkau mengizinkan Rasul Yakobus dibunuh oleh Raja Herodes karena tugasnya di muka bumi sudah selesai. Kami juga mengucap syukur atas kehendak-Mu, Petrus ditangkap oleh Raja Herodes dengan gagah berani. Dia bisa tidur nyenyak walaupun dia tahu pada keesokan harinya dia akan dieksekusi mati. Tapi kami tahu ya Bapa, tidak satu hal dapat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu kalau bukan karena izin dari Engkau. Tuhan Yesus berpesan, tidak sehelai rambut kepala kami yang akan rontok dari kepala kami kalau bukan kehendak-Mu dan izin-Mu ya Bapa. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau mengutus malaikat yang terang benderang. Dia tidak takut kedatangannya diketahui oleh para penjaga. Tetapi penjaga walaupun tahu ada malaikat datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Engkau mengutus malaikat untuk membebaskan hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Karena kami membaca dalam kitab suci bahwa Petrus harus melayani sampai ke kota Roma dan disalibkan secara terbalik di kota Roma. Tugasnya belum selesai, Engkau membebaskan dia dan ia terus melanjutkan pelayanannya di muka bumi. Ya Bapa, kami mau keberanian yang telah Engkau berikan kepada jemaat mula-mula, ketekunan mereka berdoa, dan juga teladan ini bisa kami lakukan di akhir zaman. Jadikanlah kami ya Bapa, murid-murid-Mu, murid Tuhan Yesus yang setia, belajar firman-Mu dan juga melakukan tugas pelayanan yang baik, bahkan berdoa. Dan kami juga mau ketika kami masih bernapas di muka bumi, Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk gereja-Mu. Pada Senin setelah perjamuan kudus, kami diberi kesempatan bukan hanya berdoa, tapi juga berpuasa seperti Tuhan Yesus dan para rasul. Kami tahu ya Bapa, inilah senjata ketujuh dalam senjata rohani yang harus kami gunakan. Dan setiap saat kami
berdoa pada Engkau. Engkau selalu menantikan doa kami, karena Engkau tidak pernah mengenal siang malam, Engkau tidak pernah tidur. Kami mau ya Bapa memanjatkan semua keinginan kami, dan kami percaya yang sesuai dengan kehendak-Mu akan dilaksanakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami merenungkan kembali firman-Mu. Di rumah kami membacanya kembali, dan kami mau juga menyaksikannya kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan maksud dan tujuan untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah Bapa doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Kita akan berdiri, lagu kita yang terakhir 261 Gunung Batu Perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, perlindunganku, perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, kami di bumi yang telah Engkau beli dengan darah Tuhan Yesus, yang telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, Engkau beri kesempatan pada hari perhentian orang Kristen, hari Minggu, di mana Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus, dan kami juga yang percaya Tuhan Yesus telah Engkau beri jaminan, yaitu hidup yang kekal. Kiranya ya Bapa, suasana sorgawi di dalam kebaktian umum ini yang sukacitanya telah mengisi kehidupan kami, akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing untuk memberikan kami kekuatan menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Engkau menempatkan kami. Baik anak-anak yang masih kecil, mereka yang sudah sekolah, mereka yang sudah kerja, ibu rumah tangga, bahkan kami juga mau berdoa untuk sebagian anak-anak-Mu yang mengalami sakit COVID-19. Mohon Kau menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Bapa, kiranya kami yang memiliki tubuh yang sehat, kami dapat beraktivitas, bukan hanya secara fisik Engkau melindungi kami, Engkau juga akan memberikan kami pertumbuhan rohani untuk menjadi saksi Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada dunia yang sedang binasa. Ya Bapa, kiranya damai sejahtera Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami
dapat kami wartakan kepada keluarga kami yang belum percaya Yesus, kepada kawan-kawan kami yang belum percaya Yesus. Pakailah kami ya Bapa sebagai pengabar-pengabar Injil seperti para rasul dan gereja di zaman para rasul. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa, sertailah kami untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Saudara-saudaraku dalam Kristus yang saya kasihi, silakan duduk dan doa teduh. Empat, Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu.